Shalom, selamat pagi jemaat GKKB semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Renungan GKKB. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 9 ayat ke-22 hingga ke-29. Ulangan pasal 9 ayat 22 sampai 29. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kirbotawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, "Mari, dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu," maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengar suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, "Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri di mana engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka umat milikmu yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang teracung?" Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan pagi hari ini judul renungan kita adalah Monumen Ratapan dan Monumen Harapan. Monumen adalah sebuah jenis bangunan yang dibangun untuk memperingati seseorang, peristiwa, maupun tempat yang penting oleh suatu kelompok atau sebagian orang akan peringatan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Namun kali ini monumen tidak dalam bentuk bangunan, melainkan dalam bentuk tulisan. Ketika saya membaca ini, saya teringat bagaimana cara Musa mengingat generasi muda atau generasi penulis Israel ini dengan cara yang cukup unik. Dalam kelanjutan pidato Musa menyebutkan ada 3 tempat. Saya percaya setiap kita pasti tahu salah satu tempat ini, atau mungkin tahu 2 dari 3 tempat ini. Bagi yang sering membaca Alkitab, pasti akan tahu 3 tempat ini, yaitu tempat yang disebutkan adalah Tabera, Masa, dan juga Kirbot Taawa. Untuk Tabera sendiri mempunyai arti menyala api Tuhan atau pembakaran. Nah, hal ini disebabkan karena peristiwa api Tuhan yang membakar pemukiman orang Israel. Karena apa? Pada waktu itu orang Israel bersungut-sungut. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu harus beradaptasi di padang gurun untuk bergantung kepada Tuhan. Di mana pada saat itu mereka diperbudak kurang lebih 400-an tahun. Jadi Tuhan ingin mengubah mentalitas budak ini di tengah padang gurun. Mereka dihadapi dengan situasi yang gersang, cuaca yang sangat panas menyengat, dan juga tidak ada air dan tidak ada makanan. Benar-benar harus bergantung pada Tuhan. Tapi di sana, di Tabera, mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Ya, akhirnya nyala api Tuhan membakar pemukiman. Tetapi ketika Musa diminta untuk berdoa, maka surutlah api daripada Tuhan. Kemudian tempat selanjutnya adalah Masa dan Meriba, ya. Masa berarti ujian atau pencobaan, Meriba berarti pertengkaran. Karena di tempat tersebut orang Israel bertengkar kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Karena mereka butuh air, mereka perlu air. Maka akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu. Jadi sebenarnya peristiwa di Meriba itu ada 2. Pertama itu Masa dan Meriba yang tercatat di Keluaran pasal 17. Dan yang kedua yang tercatat di Bilangan pasal 20 ayat 2-13. Kedua peristiwa ini berbeda tapi nama tempatnya sama. Pertama,
di Keluaran pasal 17 yang disebutkan di Ulangan pasal 9 ini adalah lokasi di mana padang gurun Sin atau Rafidim. Di sana Tuhan memerintahkan Musa memakai tongkatnya untuk benar-benar gunung batu. Tetapi berbeda dengan yang terdapat di dalam Bilangan 20 yang kita tahu bahwa karena itu Musa itu tidak masuk tanah Kanaan. Itu adalah tempat di mana Tuhan hanya memerintahkan untuk berbicara kepada bukit batu. Tetapi karena Musa marah dan oleh amarahnya, maka Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Nah, jadi ada peristiwa, namun banyak orang Kristen yang tidak membaca dengan baik menganggap ini adalah peristiwa yang sama. Tapi sebenarnya ini peristiwa yang berbeda. Jadi di tempat Masa dan Meriba itu, orang Israel bersungut-sungut karena mereka tidak percaya akan penyertaan dan penyediaan Tuhan. Kemudian tempat yang terakhir, yang ketiga adalah Kirbot Ta'awa. Kirbot sendiri berarti kuburan dan Ta'awa berarti nafsu, ya, atau keinginan. Sehingga Kirbot Ta'awa dapat berarti kuburan kenafsuan atau kuburan keinginan. Di mana pada waktu itu bangsa Israel dibuat Tuhan mati karena mereka dengan rakus memakan daging. Jadi pada waktu itu mereka makan mana dan juga diberikan minum, tetapi ada keinginan, mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga mereka meminta untuk diberikan daging seperti mereka berada di Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan kesepakatan pemberian burung puyuh selama 1 bulan. Tetapi ketika mendapat daging itu mereka makan dengan rakus. Belum ditelan mereka memasukkan lagi. Sehingga Tuhan memberikan mereka tulah dan mereka harus mati. Nah, 3 tempat ini saya sebutkan sebagai monumen ratapan. Karena di sana mengingatkan bagaimana kegagalan manusia yang tidak taat terhadap perintah Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui Musa dan doanya, kita melihat satu monumen harapan. Kita baca di ayat selanjutnya ya, di ayat 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Memunahkan bangsa Israel itu sendiri. Namun ketika Musa menghadap Tuhan 40 malam supaya Israel tidak dimusnahkan, Musa menaikkan doa. Dan unik sekali doa Musa ini sangat terstruktur. Kalau dilihat dari ayat 26, dia berkata seperti ini. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan, yang pertama, umat milikmu sendiri. Penekanan yang kedua, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi umat milik Tuhan yang ditebus dengan kebesaran Tuhan dan dibawa keluar dengan tangan yang kuat. Ini pembukaan doanya. Kalau dibaca penutup doanya itu terdapat di ayat 29. Bunyinya seperti ini. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Jadi Musa membungkus doa ini dengan ketaklukan kepada Tuhan, ya. Jadi Musa membungkus doa pengharapan atas kesetiaan Tuhan dengan lapisan yang menekankan pada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan pemilik bangsa ini, Tuhan punya kekuatan yang besar dan Tuhan berkuasa karena lengannya atau tangannya yang kuat dan teracung. Nah, poin pentingnya ada di bagian tengahnya, ayat 27. Bunyinya seperti ini. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dalam dosa dan dosanya. Jadi ada 2 manusia yang diperhadapkan. Pertama adalah manusia yang disebut sebagai hamba-hambanya, hamba Tuhan. Ada 3 yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Diperhadapkan dengan bangsa Israel. Ini bukan berarti mau menunjukkan
tiga orang ini sebagai hamba yang setia atau hamba yang tidak berdosa. Bukan seperti demikian. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa kepada tiga orang ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan telah berjanji. Dan dengan keputusannya ingin memusnahkan Israel, berarti Tuhan akan mengingkari janjinya. Sehingga ketika pidato ini diberikan kepada orang Israel, Musa sangat pintar. Ketika berbicara dengan orang Israel, Musa menghadapkan monumen ratapan, yakni kegagalan manusia. Tetapi ketika berbicara kepada Tuhan, Musa menghadapkan monumen harapan, monumen perjanjian, di mana Tuhan telah berjanji dan Tuhan tidak akan mengingkarinya. Sehingga manusia punya harapan untuk bisa diselamatkan. Nah, monumen ratapan menunjukkan pada kota Tabera, Masa, dan Kirbot Taawa menjadi monumen yang mengingatkan akan kegagalan manusia. Sedangkan monumen harapan menunjukkan pada nama-nama hamba Allah, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan karena kuat gagah dan ketaatan mereka, melainkan untuk menagih atau meminta perjanjian Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap tiga hambanya itu. Nah, hari ini kita diingatkan kembali mengenai kegagalan manusia dan kesetiaan Allah. Renungkanlah apa kegagalan yang telah kita lakukan dan bandingkan juga bagaimana karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Monumen pengharapan dan monumen ratapan. Kiranya perenungan hari ini terus mengingatkan kita akan kekuatan kita yang terbatas dan juga kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas yang mengatasi langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati.